Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu Konita dan timnya Klinik Jurnal sudah mengarrange acara webinar di pagi hari ini. Sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa saya luar biasa excited banget, salut banget dengan Bapak Ibu sekalian semua yang bersedia hadir untuk di webinar hari ini. Karena kita sama-sama tahu ini kan sebenarnya long weekend ya Bapak Ibu sekalian ya. Berarti kan ini kan menunjukkan bahwa semuanya ini eh, adalah author-author atau para peneliti yang memang punya komitmen untuk publikasi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Juventius Jaya Bapak Ibu sekalian. Saya country manager dari Editage. Editage sendiri itu adalah perusahaan induk dari Paperpal, yaitu produk AI tools yang akan kita kenalkan hari ini. Nah, sedikit background Bapak Ibu sekalian, Klinik Jurnal dengan Editage itu sudah bekerja sama. Jadi artinya eh, Klinik Jurnal adalah partner resminya Editage di Indonesia untuk Paperpal Bapak Ibu sekalian. Jadi em, kalau nantinya ada yang hendak melanggan Paperpal melalui Klinik Jurnal, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian karena Klinik Jurnal adalah partner resminya Editage. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, em, Paperpal ini kan sifatnya, Paperpal ini adalah sebuah tools yang sifatnya subscription ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk tools-tools yang bersifat subscription, apalagi ini menyangkut untuk tools untuk menulis, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian eh, melanggan itu melalui partner yang resmi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Em, Mungkin kalau kita lihat kalau di marketplace atau di lain-lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa googling. Kalau kita misalnya mencari akun kayak Netflix atau misalnya akun kayak ChatGPT gitu. Nah, itu banyak banget akun-akun sharing ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, walaupun harganya murah, tapi em, data privasinya Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya sangat rentan untuk dilihat oleh orang banyak yang saling berbagi akun tersebut sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau seandainya melanggannya itu melalui klinik jurnal, berhubung ini adalah akun resmi, partner resmi, artinya akun tersebut, akun yang akan Bapak Ibu langgan itu adalah akun Bapak Ibu sendiri. Nanti saya akan tunjukin kenapa ini penting, Bapak Ibu sekalian, kenapa Paperpal itu penting sekali untuk tidak digunakan, tidak menggunakan akun-akun yang sharing itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin sedikit sedikit saya pengen bicarakan tentang hal itu aja. Nah, kalau gitu saya mulai Bapak Ibu sekalian izin, em, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini mungkin aja ada, mungkin juga enggak, yang memiliki kendala itu sebenarnya di waktu menulis. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Konita, sebenarnya klinik jurnal membantu atau bisa me- menjadi asistensi, memberikan asistensi untuk Bapak Ibu sekalian sampai publikasi. Nah, masalahnya saya juga sering ketemu dengan Bapak Ibu, dengan para peneliti atau para dosen yang sebenarnya itu kendala utamanya itu justru di awal menulisnya. Menulisnya itu mesti gimana. Nah, untuk yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ada banyak sekali AI tools. Nah, pertanyaannya adalah AI tools ini yang mana yang aman, Bapak Ibu sekalian? Nah, kita tahu AI tools ini ada Big Four, yang kita sebutnya Big Four, yaitu empat yang paling gede saat ini, yaitu ChatGPT, yang pertama, perintisnya, pelopornya, kemudian DeepSeek yang nomor dua yang paling gede sekarang dari negara tirai bambu, kemudian ada Gemini dari Google, kemudian ada Copilot dari Microsoft. Nah, keempat AI tools ini yang paling umum digunakan. Nah, apakah menggunakan Paperpal itu berarti kita nggak perlu menggunakan
AI tools Big Four ini lagi? Jawabannya enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Paperpal ini membantu Bapak Ibu untuk menulis. Nah, tapi tools AI lainnya itu bisa digunakan untuk mencari ide sebenarnya. Nah, memberikan ide ke Bapak Ibu, contoh misalnya kita bisa bertanya ke ChatGPT misalnya, em, tolong rincikan ke saya topik topik di subjek area, katakanlah subjek area ekonomi syariah Islam misalnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Di topik ekonomi syariah Islam, di Scopus saat ini topik apa yang paling diminati? Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ChatGPT dan yang teman-temannya ini itu adalah yang paling jago untuk hal-hal yang seperti itu, memberikan ide ke kita. Kemudian kita bisa tanyakan kenapa kenapa ini banyak dicari orang. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi untuk menulis kita bisa menggunakan Paperpal ini Bapak Ibu sekalian. Dan Paperpal ini tools yang membantu dari awal sampai selesai tulisannya. Tentu nanti juga bisa eh, akan jauh lebih baik lagi, akan lebih sempurna lagi jika diiringi dengan asistensi dengan klinik jurnal, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian supaya saya bisa menunjukkan eh, Paperpal ini seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, apakah layar saya sudah kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Izin Sudah, keluar. siap. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah layar dashboard pada saat nanti Bapak Ibu sekalian melanggan Paperpal di klinik jurnal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian akan punya akun sendiri seperti ini. Ini adalah akun saya sendiri dengan nama saya sendiri. Nah, di dalam ini adalah semua tools yang Bapak Ibu dapatkan pada saat melanggan Paperpal melalui klinik jurnal, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sebenarnya sudah ada semua tools yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian sampai tulisannya jadi. Nah, seperti misalnya katakanlah kita memulai dengan mau mencari jurnal dulu, mau menentukan jurnal dulu. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini ada yang namanya Journal Finder, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa mencari topik tertentu atau menggunakan abstrak atau menggunakan kalimat dari apa yang akan Bapak Ibu tuliskan, kemudian dicari di sini akan dibantu oleh AI untuk mencari jurnal yang cocok buat Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi again karena ini adalah AI, tetap gunakan pertimbangan dan juga eh, gunakan juga kesesuaian em, pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau di paling atas ini di dalam dashboardnya ini ada Academic Writing Assistant. Inilah Paperpal Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan coba buka. Nah, ini adalah tampilannya Paperpal Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tampilannya Paperpal. Nah, tadi saya ada ceritakan eh, kenapa jangan gunakan akun sharing eh, kalau untuk eh, kalau untuk tools Paperpal ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah semua artikel-artikelnya saya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah semua artikel-artikelnya saya. Nah, kalau seandainya ini adalah akun sharing, Bapak Ibu bisa bayangkan semua apa yang Bapak Ibu tulis di sini akan dilihat juga oleh semua orang yang menggunakan akun yang sama, Bapak Ibu sekalian. Which menurut saya itu adalah hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Nah, bisa aja Bapak Ibu malah memberikan ide ke orang lain untuk menulis. Nah, padahal kita yang mikirin susah-susah, orang lain yang pakai idenya gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu gunakanlah akun yang memang akun sendiri, akun masing-masing. Nah, nanti saya juga akan tunjukkan beberapa hal lain kenapa lebih baik gunakan akun sendiri ya, Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk di dalam Paperpal ini ada fitur plagiarism check, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Artinya Bapak Ibu akan punya Turnitin sendiri. Karena plagiarism check-nya itu sebenarnya adalah Turnitin. Nah, sambil kita lihat, sambil kita mulai, untuk menggunakan Paperpal, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cara. Satu, menggunakan web browser seperti yang saya tunjukin sekarang ini, yaitu menggunakan Chrome atau menggunakan Mozilla. Bisa langsung seperti ini. Bisa juga menggunakan eh, langsung menggunakan Microsoft Word seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk menggunakan Microsoft Word, kita juga nggak perlu khawatir karena ini kita langsung ambilnya itu dari Microsoft. Jadi kita downloadnya itu dari servernya Microsoft, which mereka sudah filter, artinya nggak ada plugin yang aneh-aneh di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga bisa digunakan di Google Doc, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang di Google Doc, ini sifatnya Chrome plugin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Menggunakan Chrome plugin seperti ini, kita tinggal install, nantinya paperpal kita juga akan tersedia di Google Doc-nya kita. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu kalau yang dari FMIPA itu atau yang dari MIPA biasanya itu mungkin ada yang menggunakan latex ya, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang menggunakan latex, paperpal juga eh, bisa digunakan di latex, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sifatnya juga bentuknya plugin, jadi bentuknya akan seperti yang terlihat di gambar ini, di tepi dari lateksnya itu akan ada paperpalnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bentuknya paperpal sendiri, maaf Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada pertanyaan, silakan mungkin, saya nggak tahu Mbak Rati apakah dari chat dulu, nanti baru kita jawab, atau bisa langsung aja Mbak Rati. Jadi, bagi yang memiliki pertanyaan bisa chatting di chat dulu. Nanti setelah Bapak selesai materinya, kita bisa bahas. Atau nanti kalau misalnya ada Zoom demo yang Ibu Bapak tidak mengerti, bisa langsung di chat. Nanti saya cek. Nanti saya bisa langsung interupsi Pak Jukri gitu aja. Oh, siap, siap. Makasih banyak Mbak Rati. Nah, bentuknya paperpal sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat bentuknya seperti ini. Ini untuk yang web browser ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini bentuk yang web browser. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya eh, kita menulis di sini, dan di mana paperpalnya? Paperpalnya ini ada di tombol yang agak imut-imut di sebelah kanan ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ada panah ke kiri ini, dan kalau kita klik ini, nah dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, setahu saya sangat banyak eh, researcher atau author di Indonesia itu, kita kan tujuannya untuk publikasi ke jurnal internasional ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi banyak kita itu kan menulisnya dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Eh, karena memang kita kan kebetulan second language-nya kita di Indonesia itu bukan bahasa Inggris. Jadi lebih nyaman itu biasanya menulis dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, yang terjadi adalah biasanya tulisannya kita itu jadinya menjadi bahasa Indonesia yang diinggriskan, tapi bukan bahasa Inggris pada saat kita translate. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, di Paperpal ini saya akan tunjukkan dahulu menu translate ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, artinya apa? Bapak Ibu sekalian bisa menulis dalam bahasa Indonesia, tulis aja dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nantinya kita bisa terjemahkan ke bahasa Inggris. Cara kerjanya itu misalnya, saya coba saya ambil contoh sedikit, Bapak Ibu sekalian. Oh, ini udah dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga udah familiar. Saya yakin semua juga udah pada familiar, Bapak Ibu sekalian, yaitu menu ini. Menu rewrite. Rewrite ini kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada paraphrase, make academic, improve fluency, simplify, trim untuk mengurangi jumlah kata,
kemudian chainstone, dan sinonim, Bapak Ibu sekalian. Nah, cara penggunaannya juga kurang lebih sama. Kita blok seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita klik menu paraphrase. Kita generate. Nah, dia akan memparaphrase seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau cocok, kita tinggal klik eh, replace atau insert. Tapi kalau nggak cocok, seandainya menurut kita bahasanya itu masih kurang, kita bisa kita bisa suruh paperpal-nya untuk coba lagi. Dia akan retry, dia akan paraphrase kembali. Nah, sama halnya dengan Make Academic dan juga menu yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menu yang udah biasa banget eh, di Grammarly ya, kalau saya bilang. Nah, kita akan masuk ke menu yang kalau ini udah beda, Bapak Ibu sekalian. Menu Write. Write ini, Bapak Ibu sekalian, eh, sebenarnya adalah menu generatif, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah menu generatif, artinya ini Paperpal membantu kita untuk mengenerate sesuatu seperti yang dilakukan oleh ChatGPT. Nah, di sini kita bisa minta si Paperpal misalnya ini menu ini bukan cuman ini menunya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini hanya contoh contoh perintah yang bisa kita berikan ke Paperpal. Nah, seperti ini. Ini contoh-contohnya doang, contoh perintahnya. Kalau Bapak Ibu mau Paperpal untuk mengenerate sesuatu yang komennya tidak ada di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa gunakan chatbox yang di sini. Nah, ini kan ada keterangannya tell Paperpal what to write. Nah, asiknya lagi, kita bisa dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Walaupun dia ngejawabnya tetap dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya, tuliskan graf eh, populasi siswa ke 11 di kabupaten. Nah, tapi disclaimer, Bapak Ibu sekalian, berhubung ini adalah eh, menu yang generatif ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sifatnya kan generatif. Artinya ini benar-benar mirip sama apa yang dilakukan oleh ChatGPT, DeepSeek dan kawan-kawannya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, apapun yang di-generate di sini, kalau kita enggak memperbaiki bahasanya, nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya, Bapak Ibu sekalian, yaitu em, kalau dicek di AI checker, apakah eh, apakah akan terdetek? Nah, jawabannya karena ini adalah generatif, jawabannya iya, Bapak Ibu sekalian. Ini akan terdetek. Nah, eh, tapi berhubung paperpal ini, nah ini mungkin saya harus sampaikan juga, paperpal ini sumber dia untuk mengambil informasi itu bukan dari internet ya, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya bukan dari eh, World Wide Web, bukan dari eh, apa yang ada di internet semuanya, tetapi bahan belajar dia itu hanya dari artikel yang sudah publish, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, ini salah satu kenapa Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir kalau menggunakan paperpal, karena dia nggak akan mempelajari apa yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, artinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mungkin pernah dengar statement bahwa jangan sembarangan copy paste sesuatu atau upload sesuatu ke AI, Bapak Ibu sekalian. Saya sering dengar statement seperti itu, bahkan mungkin juga di influencer-influencer kayak di LinkedIn atau mungkin juga di Instagram juga sering sering sekali menyebutkan hal seperti itu. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Bayangin misalnya seperti ini. Bapak Ibu punya abstrak atau punya ide tentang apa yang mau dituliskan. Nah, kemudian Bapak Ibu
copy paste kan ini ke dalam ChatGPT misalnya. Nah, apa yang terjadi? ChatGPT memberikan jawaban, tapi pada saat bersamaan, ChatGPT juga merekam apa yang Bapak Ibu upload atau apa yang Bapak Ibu tuliskan di sana. Artinya, eh, berhubung dia merekam apa yang kita tuliskan dan kita upload ke sana, artinya misalnya ada seseorang di belahan dunia lain, misalnya di Afrika gitu, misalnya Bapak Ibu sekalian ya, di Afrika, kebetulan punya pertanyaan akan hal tersebut. Nah, ChatGPT akan memberikan jawaban itu ke orang ini. Nah, artinya eh, si orang ini akan punya bahan untuk menulis. Nah, katakanlah misalnya saya nih, nah saya udah copy paste dan udah direkam oleh si ChatGPT, tapi karena kesibukannya saya nggak bisa nulis, Bapak Ibu sekalian. Saya harus mengerjakan hal-hal yang lain dulu. Nah, sementara orang di Afrika sana tadi, dia punya banyak waktu luang buat menulis. Artinya, bisa aja idenya itu dari kita, tapi yang publish nanti orang lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini cuma contoh, Bapak Ibu sekalian. Artinya, apapun yang kita kita eh, tuliskan atau kita upload ke tools-tools AI, mereka akan merekam. Nah, tapi nggak halnya dengan Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Artinya Paperpal hanya akan merekam kalau artikelnya sudah publish, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang kita tulis dan apapun yang kita upload di sini, orang lain nggak akan tahu. Yang tahu hanyalah kita doang. Dan si Paperpal nggak akan merekamnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, walaupun begitu, kalau kita terlalu banyak menggunakan menu yang generatif ini ya, Bapak Ibu sekalian, bahasanya itu kita harus diparaphrase dan harus diperbaiki lagi. Kenapa? Semua AI checker yang memeriksa kita menggunakan AI atau enggak, sebenarnya pada dasarnya yang mereka periksa itu adalah bahasanya, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada AI checker yang bisa 100% mendeteksi penggunaan AI sebenarnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka mendeteksi penggunaan bahasanya. Pada saat kita menggunakan bahasa yang terlalu formal, AI checker akan menganggap itu adalah menggunakan AI. Walaupun kita menulis sendiri, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita kita ngetik sendiri tanpa AI, AI checker akan menganggap itu adalah menggunakan AI kalau bahasanya itu terlalu formal. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dengar, kalau kita pernah dengar, kemarin saya baru baca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa naskah proklamasinya Amerika, naskah proklamasinya USA, pada saat mereka scan ke AI checker itu, kata tools AI, pemeriksa AI-nya, itu naskah proklamasinya itu 95% buatan AI, katanya. Sementara itu tahun berapa? Komputer aja belum ada zaman itu. Gimana bisa pakai AI? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya, fitur yang diurait ini, fitur generatif ini, digunakan, tapi gunakan dengan seksama dan bahasa-bahasanya harus dipoles kembali, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau misalnya saya insert ini, artinya ini bahasanya nanti harus saya poles lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah generatif. Nah, ini dia berikan dalam bahasa Indonesia. Saya balikkan ke bahasa Inggris dulu. Nah, ini untuk menu write. Dan menu write ini adalah menu di mana Bapak Ibu sekalian itu bisa kreatif ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya bisa minta PowerPoint untuk menulis apa aja sebenarnya, tapi sifatnya generatif. Nah, bahkan literatur review juga bisa dia draftkan di sini. Ini ada perintahnya seperti ini. Jadi gunakan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Ini benar-benar kayak kita minta ditulisin sesuatu menggunakan ChatGPT atau DeepSeek, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu masih menu tadi 3 menu ini masih menu yang umum banget, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ingin masuk ke nunjukin research and site.
Bapak Ibu sekalian. Research Insight ini apa? Tadi saya ceritakan sekilas, Bapak Ibu sekalian, Paperpal ini kan dia belajarnya hanya dari artikel-artikel yang sudah publish, Bapak Ibu sekalian. Nah, selama artikel itu sudah publish, Paperpal akan bisa punya akses terhadap artikel tersebut. Artinya dia akan punya pengetahuan tentang artikel tersebut. Nah, jadi di sini kita bisa menanyakan apa aja ke Paperpal untuk mendapatkan eh, jawaban dan diberikan referensi, Bapak Ibu sekalian. Link terhadap artikel eh, yang ada hubungannya dengan apa yang kita tanyakan. Contoh misalnya seperti ini. Saya tanyakan what are the environmental impact, dan kita boleh tanya dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian ya. What are the environmental impact of traditional versus biodegradable food packaging material? Nah, Paperpal akan memberikan jawaban seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dia akan memberikan jawaban seperti ini, lengkap dengan linknya. Kita bisa baca, dan setelah itu, ini di bawahnya itu ada related question-nya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan sambungan yang pengen Bapak Ibu tanyakan. Nah, dia beri idenya. Nah, tapi kalau kita scroll ke bawah lagi, Bapak Ibu sekalian, ini ada link terhadap artikelnya, Bapak Ibu sekalian. Semua artikel yang tadi dia sebutkan di dalam jawabannya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Kita scroll ke bawah, dia berikan artikelnya, dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada keterangannya, ada open access, open access. Ada juga yang nggak open access, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya kalau yang untuk open access kan kita memang bakalan bisa lihat dan bisa download PDF-nya ya, Bapak Ibu, untuk kita baca. Nah, tapi kalau eh, yang bukan open access, artinya membutuhkan subscription dari institusi, apakah eh, Paperpal bisa melewati itu dan menunjukkan ke kita, kasih kita PDF-nya? Jawabannya enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak. Karena kalau yang harus melalui subscription, walaupun Paperpal tahu isi dari artikel tersebut, dia nggak bisa nunjukin ke kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu menyangkut masalah ethical terhadap para publishernya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau ini yang open access, misalnya kita klik, Bapak Ibu sekalian, secara sekilas, Paperpal akan tunjukkan abstraknya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini kan cuma abstrak ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini open access. Kalau saya, misalnya, saya mau eh, dapat PDF-nya. Apa yang saya lakukan? Saya klik read more. Saya klik read more ini. Dia akan lanjutkan, sambungkan saya ke sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah bagian dari Paperpal juga. Dan ini adalah bagian dari fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan kalau subscribe ke Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah global journal database-nya Paperpal. Kita nyebutnya itu art discovery. Gunanya ini adalah untuk mencari dan membaca artikel, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat, berhubung ini ini tidak open access, berhubung ini bukan open access, ada tombol check institute access, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya institusi kita ini punya akses terhadap artikel ini, dia kita akan bisa download PDF-nya. Nah, tapi kalau enggak, seperti saya sekarang ini, kita hanya bisa baca abstraknya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa juga kita translate di Art Discovery ini. Jadi kenapa saya punya tidak? Nah, bisa juga seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita translate. Nah, dia akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Artinya, artikel-artikelnya ini, abstraknya ini kita nggak perlu copy dulu abstraknya, kemudian kita paste ke Google Translate atau lain-lainnya, langsung di sini aja Bapak Ibu sekalian, suruh dia translate, kita akan tahu ini artikelnya sebenarnya lagi ngomongin apa, seperti itu. Nah, ini untuk
kita gunakan mencari referensi dan untuk mencari bacaan ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya di dalam Paperpal Bapak Ibu nggak perlu pindah ke sana kemari. Jadi bisa langsung. Sebentar Bapak Ibu sekalian ada telepon. Maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini tujuannya Bapak Ibu sekalian adalah untuk mencari referensi dan mencari artikel. Dan jangan takut Bapak Ibu sekalian, ini eh, nggak akan mengambil dari jurnal yang nggak jelas atau yang predator atau yang clone. Semua sumbernya itu karena menggunakan Global Journal Database-nya Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi eh, untuk menggunakannya seperti ini, dan kalau seandainya ada artikel Bapak Ibu yang, oh ini cocok nih, eh, nyambung nih sama punya saya dengan kalimatnya saya atau dengan paragrafnya saya. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol cite di sini. Ini ada tombol cite di sini. Nah, kita bisa langsung insert citation dan citation style-nya ini juga bisa diganti ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tinggal kita pilih aja citation style-nya mau yang mana. Ada banyak banget sebenarnya citation style-nya. Tinggal disesuaikan aja kita menggunakan citation style yang mana. Nah, kemudian kalau kita cite nanti, kita insert citation. Nah, dia seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dia udah otomatis insert citation, dan kalau kita lihat di bawahnya, otomatis udah dibuat referensinya seperti ini, Bapak Ibu. Sesuai dengan style citation yang tadi kita pilih. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk menu Research and Cite. Eh, dan untuk menu Research and Cite ini juga kita bisa tanyakan dalam bahasa Indonesia juga ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, eh, nah, untuk menu Research and Cite ini, dia juga akan menjawab, kita boleh nanya dalam bahasa Indonesia, tapi dia akan tetap menjawabnya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Padahal saya nanyanya tadi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tapi dia jawabnya akan tetap dalam bahasa Inggris, dan juga sama, dia akan berikan artikelnya. Nah, eh, untuk menu Research and Cite ini juga, Bapak Ibu sekalian, sudah termasuk artikel-artikel atau jurnal-jurnal di Sinta ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jurnalnya Indonesia juga udah masuk ke dalam database-nya Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk menu Research and Cite. Kemudian sudah ada menu Translate. Tadi Bapak Ibu sekalian, saya udah jelasin. Nah, kemudian kita menu templates, Bapak Ibu sekalian. Menu templates ini apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, yang menu templates ini sebenarnya membantu kita untuk membuat outline, misalnya outline dari artikel kita. Kemudian kalau brainstorm ini yang tadi saya ceritakan di awal, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menggunakan ChatGPT, kita menggunakan DeepSeek, kita itu bisa em, mencari ide, atau mereka bisa membantu kita untuk ide, memberikan kita ide. Nah, di sini brainstorm itu juga bisa membantu kita memberikan ide. Nah, bedanya di menu di brainstormnya Paperpal ini, ide yang dia berikan itu berdasarkan artikel yang kita tulis di sini, Bapak Ibu sekalian. Hanya mengenai yang ada di sini. Karena dia kan nggak nyari dari web ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dia akan membaca, dia akan nge-scan isi dari artikelnya kita, kemudian dia cocokin dengan artikel yang sudah publish di seluruh dunia. Nah, jadi ini eh, kayak kita minta ide ke ChatGPT atau DeepSeek, tapi lebih fokus, Bapak Ibu sekalian.
lebih fokus ke apa yang kita tulis doang. Nah, yang menarik di sini, Bapak Ibu sekalian, di menu template ini juga ada title, Bapak Ibu sekalian. Artinya, kalau eh, kita udah nulis, tapi sebenarnya kita nggak tahu kita mau bikin judulnya apa. Atau bahkan saya juga kenal banyak banget eh, eh, profesor-profesor atau author-author yang menentukan judulnya itu di belakang, Bapak Ibu sekalian. Judulnya nanti, nulis dulu, ada dulu yang dia tulis, tapi judulnya nanti aja. Nah, dengan Paperpal, Bapak Ibu sekalian, kita bisa nulis aja dulu, judulnya bisa belakangan. Nah, kita bisa minta Paperpal untuk memberikan kita ide untuk judul, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini yang dia perhatikan itu adalah isi dari artikelnya kita juga. Dia akan pelajari isi artikelnya kita. Dari isinya ini, dia akan eh, dia akan memberikan saran atau ide judul yang paling cocok untuk artikelnya kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya nggak ada puyeng lagi untuk merumuskan judulnya, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga nggak perlu mengcopy paste artikelnya Bapak Ibu sekalian ke tools AI, misalnya ke ChatGPT atau ke DeepSeek, dan untuk minta bantuan mereka untuk memberikan judul ke Bapak Ibu sekalian. Karena, again, em, kita harus hati-hati untuk mengcopy paste atau mengupload sesuatu ke tools-tools AI sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di sini dia nggak akan kemana-mana, dia hanya akan di sini, dan yang dia baca itu hanya artikelnya Bapak Ibu sekalian, dan dia nggak akan ngerekam, Bapak Ibu sekalian. Jadi tulisan Bapak Ibu akan aman dan idenya itu akan nggak kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia berikan judul, bahkan juga bisa memberikan abstrak, Bapak Ibu sekalian. Jadi, artinya nggak ada lagi yang namanya kita nulis, eh, tapi kita belum tahu abstraknya seperti apa. Oh, ini jumlah katanya kurang. Saya coba ambil jumlah kata yang agak banyak ya. Nah, saya coba gunakan yang jumlah katanya lebih banyak. Dan kemudian saya minta Paperpal untuk memberikan abstrak ke saya. Walaupun ini artikelnya udah ada abstraknya sebenarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita mau, kita bisa langsung masukkan insert. Dia akan tempatkan di kursor mana yang kita tempatin, dia akan tempatkan abstraknya di kursornya kita tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Kalau seandainya belum cocok, kita bisa generate ulang, Bapak Ibu sekalian. Jadi, eh, apapun yang kita buat, selalu bisa kita minta dia untuk retry ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang membedakan juga. Sebenarnya kalau tools yang Paperpal ini kan ada yang free ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang gratisannya sebenarnya bisa digunakan secara free, tapi yang free itu selalu ada limitasi kita bisa mengenerate berapa kali, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang premium, Paperpal yang premium, mau berapa kali pun kita generate itu bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada batasannya untuk mengenerate. Nah, tadi saya udah generate abstrak, menurut saya mungkin nggak cocok,
Nah, saya minta lagi dia buat generate lagi sampai benar-benar cocok menurut saya. Nah, saya retry lagi dan dia akan terus mengenerate eh, sampai berapa kali pun yang kita minta, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya. Kemudian juga keywords, Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada menu keywords. Sama, dia akan nge-scan isi dari artikelnya kita. Dan setelah dia nge-scan, dia akan memberikan keywords yang paling cocok untuk artikelnya kita. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk mencari keywords-nya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa dibantu, walaupun tetap saya yakin sebagai author kita yang sebenarnya yang paling tahu isi dari artikel kita ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, artinya eh, pada saat keywordnya seandainya nggak cocok, silakan di retry lagi. Tetap tetap evaluasi, tetap review apa yang dikeluarkan oleh AI ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang menarik juga, Bapak Ibu sekalian, ini ada menu eh, email, Bapak Ibu sekalian. Email to jurnal. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada menu untuk buatin cover letter. Nah, ini sebenarnya hanya template, Bapak Ibu sekalian, tapi bisa membantu Bapak Ibu untuk menuliskan cover letter karena bahasanya itu udah disusun supaya eh, bahasanya itu disusun cocok dengan standarnya jurnal internasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain cover letter, kita juga bisa buat minta payroll untuk buatin email, isi email pada saat kita meminta status submissionnya kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau meminta kabar tentang status submission ini kan susah-susah gampang ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nggak boleh nggak boleh terlalu casual, terlalu formal, nggak boleh terlalu memohon juga. Eh, karena berdasarkan pengalaman saya, bahasanya bagus pun, tapi kalau tone-nya kita itu terlalu memohon, teman saya itu ending-endingnya malah di-reject gara-gara nanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Paperpal bisa membantu kita untuk ini dan dia akan susun bahasanya itu supaya neutral dan formal, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk extension, resubmit juga, bahkan termasuk withdrawal, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mau narik artikel kita eh, dari jurnal tersebut. Nah, ini menu yang membantu Bapak Ibu untuk menulis ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya eh, saya udah tunjukin tadi dari menu yang diedit. Ini sambil kita menulis dia akan memperbaiki bahasanya kita, memperbaiki grammar kita, tanda baca segala macam. Nah, kemudian menu translate untuk membantu kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian ada menu write-nya, fitur generatifnya. Kemudian rewrite untuk memparafrase, terutama kalau kita menggunakan menu generatif di write ini ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus gunakan rewrite untuk memparafrase eh, hasil generatifnya, generatif AI-nya. Nah, kemudian ada menu untuk mencari referensi, mencari bacaan di research and site seperti ini, dan untuk menambahkan citasi ke dalamnya. Em, kita akan coba lihat ini menu yang menurut saya sebenarnya bagian yang paling penting dari Paperpal ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini eh, menunya ini digunakan pada saat kita sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah selesai menulis artikel. Nah, yaitu kita punya yang namanya plagiarism check di dalam. Nah, plagiarism check-nya ini adalah Turnitin, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Turnitin dan sifatnya kalau Bapak Ibu lihat sekalian di sini, jumlah katanya itu dia ada tulis di sini 10.000 words, 10.000 kata itu reload di tanggal 1 Juni. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Em, semua akunnya, masing-masing akun akan punya plagiarism check
untuk 10.000 kata per bulan, Bapak Ibu sekalian. 10.000 kata, tapi per bulan. Artinya, setiap tanggal 1, seperti punya saya ini, saya udah melakukan plagiarism check, dan sisanya itu tinggal 4.322. Tapi, pada tanggal 1, besok, ini word count-nya akan kembali ke 10.000, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau akunnya kita gunakan sendiri, saya yakin 10.000 kata ini akan cukup, Bapak Ibu sekalian ya, untuk melakukan plagiarism check punyanya kita sendiri. Nah, dan saya tadi sebutkan bahwa plagiarism check-nya ini kan sebenarnya adalah ini adalah plagiarism check-nya Turnitin, artinya Bapak Ibu sekalian punya Turnitin sendiri sebenarnya di akunnya Bapak Ibu, akun Paperpal-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan tunjukin ini plagiarism check-nya bentuknya seperti apa, report-nya seperti apa. Minusnya adalah tentu kan si Paperpal nggak tahu Bapak Ibu dari institusi yang mana. Nah, saya tahu kalau di universitas itu biasanya Turnitinnya kalau yang di perpustakaan itu nyambung ke library, repository library-nya, nyambung ke skripsi dan lain-lainnya. Nah, untuk plagiarism check-nya atau Turnitinnya si Paperpal, tentu aja dia nggak nyambung ke library-nya universitas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya dia hanya ngecek uh, plagiarismnya itu dari semua artikel yang sudah publish, Bapak Ibu. Hanya dari artikel yang sudah publish. Nah, ini kalau misalnya kita download similarity report-nya, tadi lagi generating, nah sudah. Nah, kalau kita buka ini reportnya, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat ini adalah reportnya Turnitin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Jadi ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau diperlukan reportnya, dan kalau enggak, Bapak Ibu misalnya masih dalam proses tulis, artinya plagiarism reportnya ini belum digunakan, Bapak Ibu bisa gunakan untuk ngecek sebenarnya tulisan saya ini udah kayak gimana sih similarity-nya. Nah, seperti itu. Limitasinya adalah tentu yang tadi yang saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, yaitu hanya 10.000 kata per bulan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk plagiarism check-nya. Selain plagiarism check, di dalam juga ada ini yang namanya journal submission check, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya adalah ngecek artikel kita ini sebenarnya dari segi bahasa itu sudah dari segi susunan itu sudah layak belum kita kita submit ke jurnal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia mengecek seberapa layak artikelnya kita itu sudah bisa disubmit. Nah, tapi ceknya ini hanya berlaku dia ngeceknya itu secara general ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya eh, artikelnya paperpalnya ini nggak ngecek secara spesifik untuk jurnal tertentu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau submit kan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah punya jurnal tujuannya. Nah, dia nggak akan ngecek sesuai dengan guidelines jurnal yang kita tuju, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang seperti itu perlu bantuan manusia, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa eh, ada klinik jurnal untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang ngecek ke jurnal spesifik ya. Nah, tapi kalau ini dia akan ngecek secara em, dia akan ngecek secara umum doang, Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh misalnya kalau saya coba ngecek, misalnya ini, dan dia akan ngupload. Dan again, Bapak Ibu sekalian nggak usah takut yang namanya upload, walaupun saya bilang jangan sembarangan upload ke tools AI ya, Bapak Ibu sekalian. Again, Paperpal nggak akan ngerekam, nggak akan mempelajari artikelnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dia hanya akan memproses seperti ini. Apa yang akan dicek oleh Paperpal, Bapak Ibu sekalian? Dia akan ngecek semua kelengkapan administrasi di dalam artikelnya kita, Bapak Ibu sekalian. Termasuk bahasanya, termasuk grammarnya,
termasuk referensinya apakah sudah cocok. Kemudian kayak ini kan conflict of interest, data access statement, ini kan administratif ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi walaupun administratif, kadang-kadang kan bisa kelupaan. Nah, ini memastikan bahwa nggak ada yang kelupaan, Bapak Ibu sekalian. Benar-benar semuanya udah ada. Nanti PaperPal akan memberikan scoring seberapa oke ini udah buat disubmit, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagusnya lagi, dia ada menu download edited file. Nah, bahasanya di sini adalah edited file, Bapak Ibu sekalian. Artinya, em, artikel kita kan udah jadi ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dicek oleh Paperpal sekali lagi. Nah, walaupun kita menulisnya itu tadinya itu menggunakan Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita nulisnya padahal udah pakai Paperpal. Nah, tapi kan kita menulisnya satu paragraf, ke paragraf selanjutnya, ke paragraf selanjutnya. Nah, pada saat udah jadi, ini akan dicek ulang lagi dan akan di-proofread lagi oleh si Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Secara keseluruhan, dan juga dipastikan urutan strukturnya itu udah sesuai belum. Nah, seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita sambil tunggu, kita akan lihat. Bahkan dia juga akan ngecek mengenai referensinya kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah referensi kita itu udah ketuaan, udah kelamaan, atau gimana. Eh, dia akan ngecek, dan juga yang terakhir baru dia akan ngecek grammar dan lain-lainnya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dia akan memberikan penilaian, dan untuk ini, yang artikel yang saya cek ini, kebetulan ini kan dia jawabnya minor issue ya, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang manuskrip saya ini bisa disubmit, tapi dia suruh untuk cek bagian yang merah-merah ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya download ini seperti ini, download full document ini. Nah, ini kalau saya download, dia di dalam file Word-nya itu dia akan berikan reportnya tadi itu, Bapak Ibu sekalian. Bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki, dia berikan dalam table seperti ini. Dan tadi saya ada nyebutin, Bapak Ibu sekalian, ini akan um, dia akan nge-proofread lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Dia akan perbaiki lagi bahasa-bahasanya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar final sebelum kita submit, dia akan cek ulang lagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahasa yang kita gunakan termasuk tanda baca segala macam semuanya. Dan kalau kita download dia akan sudah nge-proofread isinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang jurnal submission check. Dan masih ada lagi ceknya yang lumayan penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang kan kita juga berpikir misalnya artikel saya ini apakah novelty-nya gimana, logiknya gimana, logika dari artikelnya saya ini udah benar belum? Apa sih, ada nggak kekurangan dari artikelnya saya ini? Ada kekurangan dari logiknya, ada flow-nya nggak dari artikelnya saya? Nah, di Paperpal, Bapak Ibu bisa nge-review, bisa maaf, Bapak Ibu bisa nge-review artikelnya Bapak Ibu sendiri, dan Paperpal akan memberikan saran tentang artikelnya kita tanpa eh, tanpa merekam, tanpa meningkatkan similarity index-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan ini komennya bisa terserah apa aja ya komennya Bapak Ibu. Artinya kita bisa minta feedback tentang apa aja. Nah, contoh misalnya saya minta dia review manuskripnya saya per sectionnya. Nah, dia akan memberi ini komen yang template ya, Bapak Ibu ya. Review my manuscript going section by section, highlight its strength and weaknesses,
conclude by listing the critical flaw of the paper. Berikan juga critical flaw-nya. Nah, si Paperpal akan nge-scan isi dari artikelnya kita dan dia akan memberikan sarannya sesuai dengan perintah yang saya berikan. Nah, seperti ini. Introduction-nya, kekuatannya apa, weakness-nya apa. Nah, ini juga penting, metodologi, methods-nya ini gimana. Kita pengen tahu methods-nya ini sebenarnya apa, apakah udah bagus. Dan ini langsung ketahuan, oh sampelnya cuma 75, cuma 75 guru, jadi ini kayaknya sampelnya terlalu kecil. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Analisis dan discussion-nya, nah dia akan berikan strength dan weaknesses-nya, critical flow-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada critical flow-nya, plus dia berikan rekomendasi. Kalau ada rekomendasinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain dari ini juga banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita ini diberikan ide apa aja yang bisa kita tanyakan, apa aja yang bisa kita gunakan untuk nge-review artikel yang kita tulis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini bagian untuk nge-review again supaya kita tahu Bapak Ibu sekalian artikel kita ini oke, udah bagus, tapi ada nggak kelemahannya? Kekuatannya apa? Nah, kita bisa tanyakan apa aja di bagian review ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa kreatif sebenarnya mau nanyakan apa aja, tapi untuk komen-komen yang paling umumnya, dia udah Paperwall udah berikan template-nya, Bapak Ibu sekalian. Di luar dari template itu kita juga bisa tanyakan. Nah, ini yang AI review, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ini menu yang terakhir, ini juga lumayan lumayan penting, Bapak Ibu sekalian. Kan saya sering dengar di conference atau mungkin juga di pembicaranya saya dengan para author-author, katanya kan selalu seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jangan jangan mengutip, jangan nge-cite, jangan mensitasi sebuah artikel kalau kita belum ngebaca artikel tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kan katanya seperti itu. Kita belum baca artikel tersebut dari awal sampai akhir. Nah, kalau zaman sekarang itu itu bisa dipersingkat, bukan nggak berlaku ya, Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dipersingkat. Artinya kita bisa menggunakan teknologi sebenarnya untuk membantu kita ngebaca isinya. Nah, ini mirip dengan kalau kita pakai ChatGPT yang berbayar ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa upload sesuatu, suruh dia yang kasih kita review atau summary dari PDF tersebut misalnya. Nah, masalahnya kan apapun yang kita upload, dia akan ngerekam, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di sini, kalau di Paperpal dia nggak akan ngerekam. Nah, jadi misalnya, saya coba masukkan sebuah PDF. Nah, misalnya ini deh. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Paperpal, Bapak Ibu sekalian? Dia akan membantu kita ngebaca dan memberikan jawaban akan isi dari PDF ini, Bapak Ibu sekalian. Isi dari artikel ini. Nah, jadi kita bisa tanyakan misalnya, what are the strength of this study? Dan kita komennya tetap bisa dalam bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya coba tanyakan apa kekuatan dari artikel ini. Nah, Paperpal akan baca dan berikan jawabannya ke kita. Artinya kita kan nggak perlu ngebaca dari awal sampai akhir lagi artikelnya ini, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita juga bisa tanyakan di bagian mana tentang topik tertentu, misalnya. Di section mana topik tertentu ini berguna, misalnya kita pengen mensitasi ya, Bapak Ibu sekalian. Atau kita mau gunakan idenya untuk mendukung papernya kita, misalnya, Bapak Ibu sekalian. Nah,
kita bisa tanyakan Paperpal untuk nge-scan isi dari PDF tersebut. Nah, seperti ini. Dia akan berikan jawabannya lengkap dengan ini. Kalau kita lihat di jawabannya itu ada tombol-tombolnya ya, Bapak Ibu sekalian, ada tombol-tombol warna hijaunya. Dia nomorkan 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Kalau kita klik, dia akan menunjukkan bagian mana dari artikel tersebut yang eh, sesuai dengan jawabannya ini. Seperti ini. Nah, kayak gini, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalau kita klik tombol summary di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini udah ada langsung summary-nya. Dia akan baca isi artikel tersebut dan berikan brief summary, nggak brief sih, summary dari artikel ini. Nah, artinya kita nggak perlu baca lagi untuk tahu sebenarnya ini ngomongin apa, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini, dia berikan summary-nya. Dan kalau seandainya kita perlu tahu PDF ini eh, artikel-artikel mana lagi sih yang mirip dengan PDF yang satu ini, ada juga tombol related paper di sini, Bapak Ibu sekalian. Dia akan mencari koneksinya saya. Dia akan memberikan paper-paper yang em, membahas topik yang sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya sambil kita pelajari PDF-nya, kita juga bisa lihat paper-paper lainnya lagi yang punya eh, topik yang kurang lebih sama. Artinya kalau kita mau nambah bacaan lagi, dan ini kita bisa klik ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita klik, nah seperti ini. Ini adalah nggak open access, jadi harus cek institute access. Nah, sama untuk paper-paper lainnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya yang Sinta. Nah, iya benar. Indonesia. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Paperpal ngebantu kita juga untuk membaca eh, artikel PDF yang pengen kita baca, Bapak Ibu sekalian, dengan aman. Artinya kalau sekarang Bapak Ibu misalnya sedang dalam proses menulis dan punya beberapa PDF yang hendak dijadikan referensi, tapi belum sempat dibaca, Bapak Ibu bisa gunakan chat PDF ini. Nah, otomatis akan menyingkat banyak waktu Bapak Ibu eh, untuk ngebacanya. Nah, seperti ini. Nah, em, ini semua menu yang ada di Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Ini semua menu yang ada di Paperpal. Artinya dari awal menulis sampai selesai menulis, sebenarnya Paperpal ini udah ngebantuin, bakalan bisa ngebantuin Bapak Ibu sekalian sampai jadi sebuah artikel. Nah, tapi pada saat Bapak Ibu melanggan Paperpal, Bapak Ibu juga mendapat akses ke sini, Bapak Ibu sekalian. Tadi kan kalau kita klik di menu Research and Site ini, pada saat kita klik eh, read more di menu Research and Site ini, misalnya seperti ini, kemudian kita klik read more, dia akan masuk ke yang tadi saya sebutin itu art discovery ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, art discovery ini bagian dari fasilitas Paperpal yang Bapak Ibu langgan sebenarnya. Art discovery ini sebenarnya apa, Bapak Ibu sekalian? Selain untuk ngedownload PDF kalau kita punya aksesnya. Nah, sebenarnya art discovery ini juga tools AI, Bapak Ibu sekalian. Dan art discovery ini tujuannya sebenarnya untuk mencari bahan bacaan, bahan untuk referensi, eh, bahan untuk citasi dan lain-lainnya. Nah, dan keunggulan dari art discovery ini, Bapak Ibu sekalian,
ini juga ada eh, apps-nya, ada mobile apps-nya. Artinya Bapak Ibu bisa gunakan di handphone, bisa di Android untuk mencari bahan bacaan, bisa juga di iPhone juga ada. Jadi ini bisa digunakan di mana aja, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, misalnya saya baca ini, kan ada translate-nya ya. Nah, di aplikasi juga sama, Bapak Ibu sekalian. Aplikasinya Art Discovery ini kita bisa minta dia untuk mentranslate, dan juga kenapa ada aplikasinya, supaya Bapak Ibu bisa mobile membaca di mana aja tanpa harus buka laptop sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada menu listen, dan di aplikasi juga ada menu listen Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu bisa ngedengerin abstrak atau isi dari sebuah artikel eh, tanpa di mana aja. Artinya kalau ada yang menarik, misalnya Bapak Ibu sedangkan Bapak Ibu nggak bisa buka buka laptop, di aplikasinya Bapak Ibu akan bisa mendengarkan isi dari artikelnya. Nah, di aplikasi juga sama. Nah, seperti ini. Jadi bisa, eh, bisa sambil mobile, bisa ngedengerin di mana aja, bisa ngebaca di mana aja. Itu kenapa ada aplikasinya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan juga Art Discovery ini tadi saya bilang ini sebenarnya ini juga tools AI, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat ini misalnya kita klik di menu Ask Art Discovery, Bapak Ibu sekalian. Nah, Ask Art Discovery ini kayak kita nanya apa aja, Bapak Ibu sekalian. Nanya apa aja ke AI, yang ngebedain, again, jawaban dia hanya dari artikel yang sudah publish, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya eh, hubungan antara packaging yang biodegradable dengan dampak ekonomi. Misalnya, ini saya ngasal ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang saya tanyakan ini ngasal aja. Nah, dia akan memberikan jawaban dengan summary, lengkap dengan eh, link-link terhadap artikelnya, Bapak Ibu. Kurang lebih sama dengan menu research insight yang ada di Paperpal tadi. Nah, tapi kalau kita gunakan Art Discovery ini, nah misalnya seperti ini. Nah, ini kan mirip dengan yang tadi ada di Paperpal ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau Bapak Ibu gunakan langsung di dalam Art Discovery ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, di sini ada filter, Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu bisa filter, juga bisa cari berdasarkan publication type-nya, kemudian apakah cuman open access aja. Nah, kalau cuman open access, dia akan akan berikan jawabannya hanya yang dalam open access, termasuk indeks di mana, kemudian negaranya dari mana. Nah, ini semua bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian dari subscription-nya di Paperpal, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu punya tempat buat ngecari referensi dan buat eh, membaca juga. Nah, artinya kita nggak harus lompat atau buka websitenya publisher atau websitenya salah satu jurnal tertentu atau publisher tertentu atau mungkin repositorinya. Eh, selama yang kita cari itu adalah selama yang kita cari itu adalah eh, yang sudah pernah dipublish, akan ada di sini, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu subscribe PaperPal, salah satunya juga tools tambahannya itu adalah ini. Eh, Courses, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah bagian dari eh, subscription-nya Bapak Ibu sekalian. Artinya
Di dalam ini ada 100 lebih video-video yang menyangkut tentang skill untuk publikasi, Bapak Ibu sekalian, untuk menulis, untuk meriset, bagaimana Gua juga pokoknya lagi. Gua juga lagi. perjalanannya Iya, bukan ini. Ibu Dapat itunya. dari Terpaksa. menulis sampai jadi artikel, Ya, Bapak Ibu sekalian. ya tadi bapak itu yang betul. Sayang. Nah, Dia ini kalau istrinya suka, biar bulan puasa ini aku kasih bangun tahu. nah sekalian juga di dalamnya ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik. Ini ada scientific illustration tool, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya BioRender, Bapak Ibu sekalian. Nah, em, ini mungkin mirip dengan BioRender, tetapi jauh lebih baik kalau menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nah, ini bentuknya, Bapak Ibu sekalian. Ini bentuknya. Saya udah login. Nah, ini bentuknya seperti ini. Basically ini adalah Canva, Bapak Ibu sekalian. Canva yang khusus untuk mendukung publikasi ilmiah. Artinya kita bisa buat graphical abstract. Tapi ini DIY ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya bikin sendiri. Nah, kita bisa bikin graphical abstract, kita bisa bikin poster, kemudian kita bisa bikin slide presentasi juga. Sebenarnya menggunakan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang membedakan ini dengan BioRender, bahkan juga membedakan ini dengan Canva, adalah apapun yang Bapak Ibu create di dalam tools ini, di dalam Mind the Graph ini, itu copyright-nya adalah Bapak Ibu punyanya si kreatornya. Artinya Editage atau Mind the Graph nggak akan ngeklaim itu adalah copyright-nya punyanya kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, walaupun clip art-nya itu adalah buatannya Paperpal, buatannya Editage, tapi kita nggak akan ngeklaim itu punyanya kita. Karena clip art-nya itu kita anggap itu sebagai free distributable clip art, free distributable vector sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya tunjukin sekilas cara makainya, karena ini cara makainya sebenarnya sama aja dengan cara pakainya Canva atau yang lainnya. Misalnya, nah, di sini udah ada clip art-nya yang tinggal digunakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, asiknya kalau di Mind the Graph ini, kalau seandainya ada clip art yang kita nggak punya, yang kita cari misalnya nggak ada nih, Bapak Ibu sekalian. Saya udah cari-cari, oh nggak ada nih misalnya yang saya perluin nih. Nah, kalau seandainya ada yang nggak tersedia di sini, Bapak Ibu bisa request. Jadi tinggal disebutkan apa yang pengen kita eh, mintain, apa yang pengen kita minta, dan kita juga bisa attach untuk memastikan apa yang kita minta, ilustrator ilustratornya Paperpal nanti ngerti apa yang mau dibuat. Nah, kita bisa attach untuk referensinya. Nah, dalam waktu 2 hari biasanya itu akan muncul, Bapak sekalian. Jadi bisa akan digunakan 2 hari ya, perlu waktu 2 hari karena yang ngerjakan manusia, Bapak Ibu sekalian, bukan AI yang ngerjain. Tujuannya tentu untuk mastiin akurasinya. Nah, di dalamnya ini juga udah ada template, Bapak Ibu sekalian, dari graphical abstract seperti yang tadi saya sebutin, Bapak Ibu sekalian, karena ini sebenarnya paling utamanya digunakan untuk membuat graphical abstract sebenarnya Bapak Ibu, untuk membuat GA. Nah, seperti ini. Nah, ini ya tinggal diganti aja benar-benar kayak menggunakan benar-benar kayak menggunakan Canva, Bapak Ibu sekalian.
Nah, bisa ditambahkan charge, bisa ditambahkan molekul. Nah, molekul ini sebenarnya belum ada tools yang selengkap Mind the Graph khusus untuk molekul, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh cari molekul apa aja di tools yang lainnya nggak ada, hanya di Mind the Graph yang ada. Nah, itu pun kalau seandainya nggak ada, again kita bisa request, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan sebenarnya di dalam Mind the Graph ini juga ada AI generator, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, untuk AI generator, sebagaimana AI generator yang ada saat ini, akurasi untuk kebutuhan ilmiah bisa aja nggak terlalu akurat, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau mau cepat, kita bisa bereksperimen di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa coba. Bukan berarti semuanya nggak akurat. Lumayan banyak, 80%, 70% dia akurat. Tapi kalau kita butuh yang benar-benar akurat, akan lebih baik kalau kita request for illustration, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita nggak limit ya, kita request berapa banyak. Silakan di request jika Bapak Ibu punya kebutuhannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian punya berarti kita punya beberapa tools tadi Bapak Ibu sekalian dari um, dari Paperpal, kemudian ada juga tools yang untuk mencari referensi, yaitu Art Discovery, dan kita juga punya tools yang ini Bapak Ibu sekalian, Mind the Graph ini untuk membuat grafik, infografis, graphical abstract, presentasi juga bisa, dan juga poster, Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal, tapi yang ada template-nya itu di dalam itu adalah yang keempat tadi saya sebutin, presentasi, graphical abstract, infografis, sama poster, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam dashboard-nya sendiri, nanti Bapak Ibu, tadi saya juga udah ceritakan bahwa ada Journal Finder. Nah, Journal Finder ini membantu kita sebenarnya untuk mencari jurnal tujuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ini juga digunakan oleh AI, dibantu oleh AI. Cara kerjanya, Bapak Ibu bisa masukin abstrak di sini, atau langsung upload manuskripnya, Bapak Ibu sekalian. Untuk di sini, tentu ada pertanyaan, waduh, kan jangan sembarangan copy paste gitu ya. Nah, ini juga nggak usah takut Bapak Ibu sekalian, karena ini sebenarnya basisnya juga adalah Paperpal, jadi dia nggak akan ngerekam apapun yang Bapak Ibu masukin di sini. Sekali lagi, dia hanya akan ngerekam nantinya pada saat Bapak Ibu, pada saat artikelnya Bapak Ibu itu sudah publish. Selagi apa yang kita tulis itu belum publish, dia nggak akan ngerekam apapun, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini juga tambahan, bahkan kalau untuk Journal Finder ini sebenarnya Bapak Ibu bahkan menggunakan Paperpal yang free juga ada kalau untuk Journal Finder ini ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya untuk mencari jurnal ini hanya untuk memberikan ide, gambaran kepada Bapak Ibu. Untuk mempertajamnya itu tentu Bapak Ibu tetap harus konsultasi. Apakah konsultasi dengan institusinya Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada publisher yang nggak diizinin oleh institusinya Bapak Ibu sekalian, misalnya, karena kalau di sini semua publisher ya Bapak Ibu sekalian ya, walaupun yang predator nggak akan include di dalamnya. Nah, tapi semua publisher dia ada, artinya tetap harus konsultasi apakah ke institusinya Bapak Ibu sekalian, atau yang lebih tajam otomatis konsultasi ke layanan seperti yang ada di klinik jurnal juga, Bapak Ibu sekalian. Karena klinik jurnal bisa ngebantuin juga untuk yang seperti itu. Nah, jadi garis bawahnya adalah Bapak Ibu sebelum saya berhenti screen sharing, sebelum saya berhenti share screen-nya, bottom line-nya itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Tools digunakan untuk membantu Bapak Ibu untuk mempercepat prosesnya. Nah,
Tetapi bukan berarti dengan adanya semua tools, dengan adanya AI, peran manusia itu sama sekali nggak diperlukan lagi, Bapak Ibu. Nggak. Justru sebenarnya peran manusia itu sebagai eksekutornya sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi eh, itu yang bisa saya tunjukin ke Bapak Ibu sekalian. Semoga memberi manfaat Bapak Ibu sekalian. Dan ingat, untuk melanggan PaperPal yang premium, bisa langsung menghubungi klinik jurnal nantinya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan stop screen sharing dulu untuk masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oh, kita punya Saya masih mau jam. tanya, Pak. Ya, silakan Pak. Izin bertanya, Pak. Selamat siang, Pak Juventius. Saya Zainur Rahman dari Pancasila, Pak. Siap, silakan Pak. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, saya sudah lama menggunakan PaperPal, Pak. 2 tahun terakhir ini untuk publish jurnal. Cuman ada beberapa yang saya tanyakan ya terkait Silakan Pak. ini saya ketika saya pakai maaf, Google Drive maaf, Good. Microsoft Drive, OneDrive-nya kampus, Hmm. itu paperpal saya tuh terblok gitu, Pak. Nggak bisa add in. Kalau menggunakan OneDrive-nya kampus ya, Bapak Ibu Ya, sekalian ya. jadinya saya harus log out dulu, terus ganti OneDrive Google Drive saya gitu. Soalnya kalau pakai Google Drive kan kita terbatas, yang kampus banyak gitu Pak anunya penyimpanannya. Hmm. Kira-kira kenapa ya itu Pak? Oh, bukan Pak. Sebenarnya bukan terblok. Jadi kan sebenarnya kan akun PaperPal-nya Pak Zainur itu kan mungkin akun PaperPal pakai email pribadi ya, Pak ya. Ya, Nah, itu dia. Pada saat kita masuk ke OneDrive-nya institusi, itu kan Bapak terdaftarnya kan menggunakan emailnya institusi, saya rasa. Nah, hmm, nggak muncul Pak PaperPal-nya kalau kita pakai email institusi jadinya kan Pak kan. Nah, seperti itu. Kalau terblok sebenarnya enggak. Saya rasa sih Microsoft-nya nggak akan ngeblok Bapak Pak ya. Cuman kalau institusi yang ngeblok saya kurang tahu sih ya Pak ya. Apakah universitasnya yang ngeblok? ya, Nah, tapi yang pastinya kalau Microsoft sih enggak Pak. Karena di pluginnya PaperPal oh, sendiri itu ada di dalam Microsoft Pak. iya baik. Oh. Terus yang kedua, saya kan kemarin sempat coba ya pakai ChatGPT gitu ya untuk eh, bikin paragraf dan seterusnya. Kemudian saya bilang coba tambahkan apa namanya citasi pustaka gitu kan. Dia nambahin. Cuman saya cek nggak ada sumbernya dan itu ngasal gitu kan. Saya meyakinkan awalnya tapi ketika saya cek di jurnal aslinya nggak ada gitu kan. Wah ini ngaco ini kata saya. Jadi saya bisa disesatkan gitu. Artinya saya nggak mau kalau misalnya bukan apa-apa sih, bukannya saya menyalahkan ChatGPT ya, yang pasti mungkin sumbernya tadi ya, Pak ya, bahwa Betul Pak. ketika saya cari misalnya di Scopus nggak ada ternyata dan namanya Benar. pun nggak ada. Jadi saya eh, itu kapok gitu kan. Bukan apa-apa sih, boleh 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 generate tapi kita cari beneran itunya sumbernya gitu. Nah Benar Pak. kalau kalau kita generate dari paperpal, saya saya tadi tertarik nih ketika memang benar-benar ada gitu kan jurnalnya gitu. Benar Pak. Dan Itu yang ngebeda. ketika saya Eh, cek dengan Turnitin, itu keluarnya internet semuanya lah. Saya kan bilangnya ada ininya gitu kan. Saya nggak tahu nih hasil Turnitinnya dari misalnya pure menggunakan paperpal tuh terdeteksinya persentasenya banyak dari internet atau memang dari jurnal. Soalnya kan kalau yang organik memang kita buat dari jurnal, pasti nanti berapa persen dari ini berpenting. Jadi kayak murni gitu, Pak. Benar Pak. Nah, itu yang ngebedain Pak. Artinya kalau saya tunjukin ke paperpal-nya lagi ya Pak ya. Em,
tadi kan saya sebutkan kalau di menu write ini adalah menu generatifnya, Pak. Ini adalah menu generatifnya, artinya ini use with consent ya, Pak ya. Maksudnya Hmm. gunakanlah dengan consideration lah gitu ya, Pak ya. Nah, tapi menu research and site ini berhubung dia ngambilnya itu benar-benar dari artikel yang hanya sudah Ya, publish. Nah, ini kendala yang tadi Pak Zainur sebutkan itu nggak akan kejadian sih Pak. Saya yakin banget. Karena dia memang cuma ngambil benar-benar hanya dari yang sudah publish. baik. Satu lagi Pak, ini boleh nanya banyak nggak sih? Soalnya banyak pertanyaan saya soalnya pengguna Pak. Pak, Duh. boleh Pak, silakan Pak. Baik, untuk ini, saya pernah bikin ketika paperpal itu digunakan di komputer lain itu suggestion-nya kok beda ya. Jadi ketika misalnya kita bikin paper, udah selesai, udah 100%, pas dipindah ke komputer lain, berubah lagi suggestion-nya gitu. Nah, kalau itu Pak, kalau itu again kan saya sampaikan tadi di awal bahwa paperpal ini belajar dari semua artikel yang sudah publish. Bapak-Ibu sekalian. Artinya suggestion dia bisa berubah, Pak, karena dari eh, jeda waktu suggestion sebelumnya dengan yang ya mungkin berdasarkan kan dalam waktu sehari bisa aja udah ada artikel berapa banyak lagi artikel yang publish ya Pak ya di seluruh dunia. Nah, dia ngupdate berdasarkan itu, Pak. Jadi mungkin aja suggestion dia akan berubah karena em, artikel-artikel yang publish juga udah update lagi gitu. Jadi memang akan bisa Bukan berubah-berubah suggestion-nya, karena Pak. bukan karena penggunaannya ada yang English British sama English American ya Pak? Em, Kalau untuk penggunaan English British dan English American, seandainya Bapak ubah, itu bisa Pak. Otomatis suggestion-nya akan berubah ya Pak ya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ini saya tunjukin. em, Kalau saya ganti dari American ke British ya. Nah, otomatis memang suggestion-nya akan berubah, gitu Pak. Nah, tapi seandainya kita nggak ubah pun bahasanya, Pak. Seandainya kita nggak ubah pun bahasanya, suggestion-nya itu bisa aja tetap berubah, Pak. Oh gitu. Default. Ya, suggestion-nya akan tetap bisa berubah, Pak. Artinya, em, dia akan selalu update, kan, Pak. Update dengan artikel-artikel yang sudah publish. Nah, itu yang ngebedain sih, Pak. Oke. Yang berikutnya, kalau citasinya tuh bisa bisa ngelink nggak sama reference manager yang punya kita Mendeley atau gimana gitu? Biar Bisa, Pak. sekalian. Bisa. Bisa. Bisa banget, Hmm, Pak. Untuk citation-nya itu kalau diperlukan kita akan share step-nya untuk nge-link-nya, Pak. Saya kebetulan nggak bisa tunjukin karena saya nggak punya akun Mendeley sebenarnya, Pak. Jadi saya nggak bisa oh, nge-connect-in. Nah, tapi bisa, Pak. Saya bisa kirimin dokumentasinya, file PDF-nya, karena nge-link-nya itu simple banget sebenarnya, Pak. Nanti berarti akan udah komplit ya dibuka sampai untuk biorender segala tadi saya nggak usah komplit. repot-repot tuh, komplit banget gitu. Cuman ya Benar, ini Pak. untuk terakhir nih ya, eh, untuk per bulan itu berapa ya? Soalnya saya nemu yang di Shopee 10.000, yang website 46.000 nih per bulan. Itu Pak, yang mana? kalau yang itu akun sharing, Pak. Itu illegal access sih sebenarnya itu, Illegal Pak. access. Ya, sepuluh Ya, ribu illegal. di Shopee, 46.000 Ya, ribu di PayPal. saya tunjukin ya Pak ya, yang Kita buka-bukaan aja gitu. Kalau harganya kan biasanya yang mana nih? Kok bisa ada di Shopee juga dan di apa dan seterusnya. saya akan tunjukin yang ada di Shopee ya Pak ya. Nah, seperti ini. Saya akan tunjukin, artinya apa? Semua orang bisa ngelihat Pak. Yang sesama punya akses akan bisa ngelihat dokumennya Bapak. Nah, seperti ini. Hmm. Ini kan bahaya sebenarnya Pak. Oh, berarti ini ya apa namanya itu akun bersama dan terbuka gitu ya. Benar Pak. Ini bahaya banget. Kalau seandainya dilakukan seperti ini, benar-benar bahaya banget. Kita sendiri yang rugi. Ya Hmm. makanya jualnya
mereka jualnya murah dan itu ilegal sebenarnya Pak. Itu Iya. illegal akses. Saya buka-bukaan aja. Em, ini akun yang bakal kena blokir, tapi ini kan kayak sebenarnya kayak rumput sebenarnya ya Pak ya, diblokir ya mereka bisa bikin lagi. Jadi pesan saya ke Bapak Ibu sekalian, jangan gunakan yang seperti ini, karena apapun yang kita buat di sini, orang lain juga jadinya bisa akses. Kita yang rugi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Iya. kalau ditanya harganya berapa, Bapak Ibu, Pak Jainur ya, Pak Jainur kan Iya. nanya harganya berapa. Nah, Tadi baru lihat kalau di di 46.000, benar nggak itu? 46.000, enggak deh Pak. Kalau PayPal, saya tunjukin pricingnya ya. Saya barusan lihat tadi, benar nggak itu? Oh, maaf. Ya, $4,6. $4,6. $4,6 per bulan, eh, dan itu untuk billing per tahun, Pak. Oh, $55 per tahun. Tapi ini kan harganya PayPal di website ya, Pak ya. Nah, yes. Klinik Jurnal partnernya kita punya Mm-mm. harga yang sebenarnya jauh lebih bagus, Pak. Nanti bisa di reach out ke Klinik Jurnal aja, Pak. Dan ini harga yang di sini, eh, harga yang 55,2 per tahun ini, Pak, ini hanya PayPal, Pak. Oh, Ini PayPal, nggak termasuk yang BioRender tadi itu, Pak. oh yang itu. Ya, ya, ya. Ya, nah, yang ini nggak termasuk. Nah, jadi Main dengerin. Bapak Ibu sekalian ini untuk yang lainnya juga Bapak Ibu sekalian, harganya di paperpal.com itu harganya kan eh, berapa ya? Berarti kurang lebih 900.000 atau mungkin lebih dari 900.000 ya. Nah, mungkin sejuta. Kalau di Klinik Jurnal harganya itu akan harga khusus Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan bisa di reach out ke Klinik Jurnal aja eh, untuk melanggannya. Demikian Pak Jainur. Ya, satu lagi terakhir. Pak, Ini kan PayPal connect ke Editage ya, maksudnya yang penerjemah tersumpah gitu. hmm, Daripada saya cari di luar, maksudnya yang penerjemah tersumpah, misalnya sudah jadi pakai PayPal juga tuh, yes. hmm. Aku kirim lagi tuh jurnal yang sudah jadi ke Editage-nya, itu nanti kena charge berapa lagi Kak? Untuk kan biasanya jurnal-jurnal ilmiah butuh nih, ini udah dimasukin ke penerjemah tersumpah apa belum gitu. Beda nggak Kak? Dia perlu sertifikat dan lain-lainnya ya Pak ya. Yes. Nah, eh, Memang sudah kalau dimasukkan, kalau itu dicek ada oleh sertifikatnya semua Pak. penerjemah tersumpah gitu. Yes, ada sertifikatnya semua Pak. Halo Pak, suara saya kedengaran? Ya, gimana Kak? Jadi kalau dikirimkan ke Editage untuk pengerjaannya, itu semua akan dapat sertifikatnya Pak. Dan semua publisher internasional itu em, saya berani bilang, insya Allah sertifikatnya dari Editage itu akan mereka terima. Nggak akan Oh mereka ya. pertanyakan karena sebenarnya kita Editage itu kerjasama dengan semua publisher sebenarnya. Pak. Top Hmm. publisher si Elsevier, um, Taylor Francis, Sage, Wiley, Springer Nature itu sebenarnya berpartner dengan kita gitu. Iya, ya. Mungkin boleh di-spill juga yang Editage-nya Kak, untuk yang penerjemah tersumpah gitu. Jadi kita sekalian tahu gitu kan setelah jadi artikelnya submit, sebelum submit kan kita kadang diminta tuh udah dimasukin ke Editage atau penerjemah tersumpah online apa gimana gitu. Nah, Nah, istilahnya jawabannya betul reading. juga bisa melalui klinik jurnal nanti, Pak. Karena Oke, untuk itu juga klinik jurnal juga partner partner resminya Editage juga, Pak. baik, Jadi baik, bisa baik. eh, Proofreading jadi ya nanti betul. bisa melalui klinik Baca. jurnal, Pak. Ya. Ya, ya.
Ya itu Pak, editage itu buat proofreading kan ya, penerjemah Benar, tersumpah Pak. gitu. Oke. Benar. Proofreading, Jadi translator, sebenarnya semua, Pak. Untuk review, bahkan untuk apa ya, artikel review yang dilakukan oleh manusia juga ada, Pak. Jadi misalnya kalau diperlukan, bisa langsung em, kontak ke klinik jurnal juga, karena kita udah kerjasama dengan klinik jurnal, Pak. baik, terima kasih. Saya banyak nanya ya, maaf. Assalamualaikum. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Nah, untuk yang lainnya, ada pertanyaan di chat box ya. Saya coba cek di chat box dulu. Iya. Mungkin untuk pertanyaan yang di chat, Bapak Juve bisa jawab beberapa. Nanti kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, sisa pertanyaan yang belum dijawab nanti bisa kita share di grup gitu aja, Pak. Kayak gitu. Oh, siap. Oke. Siap. Mm-mm. Yang pertama dari Bu Hilda Ilham, apakah Paperpal bisa membantu untuk membuat literatur review? Apabila bisa dilakukan demo pemakaiannya. Jawabannya bisa, Bu. Untuk menggunakannya sebenarnya literatur review itu paling simpel kalau menggunakan Paperpal itu menggunakan menu chat PDF. Jadi kita eh, literatur mana yang mau kita review, kita masukkan PDF-nya. Nah, dari situ kita berikan komen tergantung kita mau literatur review-nya itu seperti apa, susunannya mau seperti apa. Paperpal akan berikan jawabannya di situ. Nah, untuk secara spesifik urutannya seperti apa, tentu kita harus ngikutin kaidah literatur review tergantung tujuannya kita itu mau kemana ya. Jadi em, secara spesifik langkahnya kalau dari saya, Bu, gunakan menu chat PDF. Kemudian dari informasi yang diberikan oleh chat PDF itu, Bu Hilda bisa masukin ke menu menulisnya Paperpal supaya ya tadi itu bisa disusunkan bahasanya, bisa diperbaiki bahasa Inggrisnya, juga bisa dibantu untuk mencari tambahan referensinya kalau diperlukan. Nah, kurang lebih seperti itu, em, Bu Hilda. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Hilda ya. Kalau untuk literatur review yang paling utama itu menunya adalah menu chat PDF. Seperti itu, Bu. Nah, selain dari chat PDF, menu kedua yang paling penting itu adalah menu research and nya. Nah, jadi itu mungkin bisa 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 digunakan melalui kedua menu itu. Kemudian dari mudah-mudahan menjawab ya, Bu Hilda ya. Nanti mungkin bisa bisa dilanjutkan pertanyaannya. Kalau seandainya belum menjawab, nanti bisa em, hubungi ke tim klinik jurnal juga, Bu. Nah, kemudian dari Pak Eko Sasmito Hadi punya akun private art discovery. Apakah akun ini bisa digunakan untuk Paperpal? Jawabannya kalau seandainya akunnya itu hanya akun art discovery, Pak. em, Akun art discovery kan ada akun yang free, ada akun yang berbayar. Nah, balik lagi Pak, kalau seandainya waktu menggunakan akun art discovery yang berbayarnya itu hanya untuk art discovery, em, kalau digunakan akunnya itu untuk login ke Paperpal bisa, tapi Paperpalnya jadinya Paperpal yang free, Pak. Nah, makanya untuk melanggannya itu eh, kalau saya bilang ke Pak Eko mungkin bisa reach out, mungkin bisa subscribe yang full aja, yaitu Paperpal Art Discovery plus Mind the Graph-nya yang tools yang untuk menggambar tadi melalui klinik jurnal, Pak. Nah, kalau itu akan bisa digunakan tiga-tiganya bersamaan, Pak. Apakah menggunakan akun email yang sama? Bisa, bisa, Pak. Tetap bisa. Seperti itu. Kemudian dari Pak Sugeng, apakah di Paperpal bisa di Paperpal bebas cek AI? Jawabannya
Ya dan enggak, Pak. Jawabannya bebas cek AI selama kita nggak menggunakan fitur generatifnya, Pak. Yaitu di fitur yang write tadi. Nah, kalau fitur yang generatif itu nggak akan bisa lewat dari fitur cek AI-nya, Pak. Tetap akan terdetek. Kenapa? Generatif itu bahasanya formal banget selalu. Nah, artinya kalau dicek oleh AI yang AI checker itu akan tetap mendetek itu sebagai AI. Nah, oleh karena itu bahasanya itu yang dari fitur generatifnya itu harus dimanusiakan, Pak. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya ya dan enggak. Eh, Kalau bebas cek AI bisa pada saat kalau kita nggak gunakan fitur generatifnya sama sekali, Pak. Seperti itu. Jadi yang fitur-fitur lainnya kayak fitur untuk research insight-nya, mencari, memberikan summary dan lain-lainnya itu nggak akan terdetek sebagai AI, Pak. Tapi fitur yang write itu akan terdetek sebagai AI memang. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Sugeng ya. Nah, kemudian dari Budiana, saya biasa membandingkan hasil cek plagiarism dan cek bahasa AI menggunakan AI berbeda. Seperti Paperpal, Grammarly, Quillbot. Dari ketiganya hanya Grammarly yang akunnya pro, sedangkan Paperpal dan Quillbot free. Hasil pengecekan cenderung berbeda. Yang paling tinggi hasil plagiarismnya Quillbot. Eh, Termasuk AI-nya, padahal saya sudah melakukan parafrase. Pertanyaan mengapa bisa terjadi perbedaan hasil deteksi? Saya juga membandingkan Translate menggunakan Google Translate dan ChatGPT untuk menerjemahkan dan AI detektor pada Translate menggunakan ChatGPT. Sangat tinggi hasil. Em, nah, jadi seperti ini, Bu. Yang pertama, mengapa bisa terjadi perbedaan hasil deteksi? Karena logik di ketiga-tiga toolsnya itu juga beda ya, Bu ya. Kemudian juga learning modelnya mereka itu juga berbeda. Nah, Grammarly, Quillbot, Grammarly itu apalagi dia terutama sebenarnya ditujukan untuk menulis secara umum ya. Artinya bisa untuk apa aja, bahkan untuk menulis cerpen juga bisa pakai Grammarly sebenarnya. Nah, oleh karena itu tentu outputnya juga beda, Bu. Nah, sedangkan kayak Quillbot juga untuk menulis. Nah, tapi Quillbot jujur aja, em, sumber dia menulis itu masih banyak generatif. Nah, walaupun dia punya fitur untuk mencari referensi juga. Nah, tapi jujur kita nggak tahu sebenarnya dia ngambil referensinya itu sumber database dia itu dari mana. Nah, itu juga yang membedakan outputnya sebenarnya. Nah, sedangkan kalau Paperpal itu seperti yang saya tunjukin, em, sumber dia untuk mengambil pembelajarannya itu murni dari jurnal yang sudah terbit aja. Dan dia bisa seperti itu karena Editage itu punya eh, jurnal database global sendiri, punyanya kita sendiri. Nah, jadi dia hanya belajar dari sana. Itu yang bisa membedakan hasil outputnya, Bu. Nah, kemudian untuk translate-nya sendiri, em, benar kalau translate dari ChatGPT dan Google Translate itu akan terdetek, pasti akan terdetek sebagai hasil AI. Bu, kenapa? Em, karena mereka itu, terutama ChatGPT sebenarnya fitur translate-nya itu masih belum terlalu ini ya, Bu ya. Bahkan yang premium ke bahasa Indonesianya itu sebenarnya masih belum terlalu manusiawi. Nah, fitur translate di Paperpal sendiri juga sebenarnya saya harus bilang ke bahasa Indonesia itu masih belum sempurna juga saya bilang. Tapi eh, untungnya fitur translate di Paperpal itu menggunakan AI pakai teknologinya DeepL. DeepL itu sekarang adalah AI untuk penerjemahan yang paling canggih yang ada saat ini. Nah, jadi kalaupun seandainya masih terdeteksi sebagai AI hasil terjemahannya, persentasenya itu saya berani bilang em, persentasenya si ChatGPT sama persentasenya Google Translate.
Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bu Diana ya. Semoga menjawab, Bu. Dari Bu Novia, izin tanya apa aja bedanya PayPal yang free dan yang premium? Banyak, Bu. Enggak. Em, Fiturnya yang paling utama yang free dengan yang premium itu, kalau yang free itu banyak checksnya yang limited, Bu. Artinya sehari hanya bisa ngecek grammarnya berapa kali misalnya, Bu. Atau berapa kata doang. Kemudian menerjemahkannya juga sehari hanya boleh berapa kata gitu, Bu. Sedangkan kalau yang premium itu kan unlimited ya, Bu ya. Jadi eh, apakah fiturnya sama? Fiturnya sama persis, tapi yang membedakan adalah frekuensi penggunaannya, Bu. Kalau yang free itu kan sifatnya lebih untuk screening ya. Artinya supaya author bisa mencoba menggunakan PaperPal. Nah, eh, tapi fiturnya sama persis sebenarnya, nggak ada bedanya yang free dengan yang premium. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian dari Pak Pugu, apakah sejenis bahasa Inggris yang diberikan kalau kita gunakan tidak terdeteksi similaritas di Turnitin? Em, Apakah tidak terdeteksi similaritas di Turnitin? Enggak, jawabannya enggak sih, Pak. Yang terdeteksi similaritas di Turnitin itu kan sebenarnya kalau kita banyak copy paste eh, dari sumber-sumber lainnya ya, Pak Pugu ya. Artinya sebenarnya em, kalau sumbernya kita itu similaritasnya sudah tinggi, eh, pada saat kita paraphrase, walaupun menurun, tapi eh, berhubung sumbernya itu udah tinggi, dia akan tetap tinggi, Pak. Nah, jadi artinya paraphrase yang ada di paperPal apakah akan menghilangkan similarity index-nya? Mengurangi iya, menghilangkan nggak bisa, Pak. Nggak akan bisa menghilangkan. Jadi em, gunakan parafrasenya itu untuk mengurangi, Pak. Kalau dihilangkan, si Turnitin akan tetap bisa mendeteksi, Pak. Similarity-nya itu akan tetap ada. Nah, seperti itu. Semoga menjawab, Pak. Kemudian dari Bu Rifatul, apakah jika kita menggunakan fitur paraphrase PaperPal, ada satu informasi yang misal diambil dari satu jurnal, kemudian kita menggunakan PaperPal untuk memparaphrase? Apakah paraphrase yang dibuat oleh PaperPal pada akun sendiri bisa saja sama dengan paraphrase yang dibuat PaperPal pada akun orang lain? Jawabannya enggak, Bu. Kenapa? Eh, karena setiap kita melakukan apapun sebenarnya yang kita lakukan di dalam paperpal, paperpal itu sebenarnya menyesuaikan dengan isi dari artikelnya kita. Kecuali artikel kita sama persis dengan yang dilakukan orang lain, ya kemungkinan hasil parafrasenya itu bisa sama, Bu. Tapi selama itu berbeda, parafrasenya itu nggak akan berbeda, em, walaupun topiknya sama, eh, nggak akan pernah sama, Bu. Akan selalu berbeda. Semoga itu menjawab ya, Bu Rifatul. Kemudian Bu Desi, saya coba translate nggak bisa. Untuk mentranslate, Bu harus diblok dulu ya, Bu. Eh, Kalimat mana yang mau kita translate, kita blok dulu, baru kita pilih menu translate-nya, Bu. Dan yang free juga bisa kok, Bu. Kemudian jika kita menggunakan paperPal yang free, apakah yang kita tulis tidak akan tersebar? Eh, ke Bu Novia, walaupun yang free tidak akan tersebar, Bu. Nggak usah takut. Eh, nggak akan kemana-mana. Itu hanya ada di dalam akunnya Ibu sendiri. Jadi nggak usah khawatir karena itu komitmen data privasinya kita, Bu. Apapun yang Bapak Ibu lakukan di dalam akun PaperPal, baik yang free maupun yang premium, itu hanya ada di dalam akunnya Bapak Ibu sendiri. Nggak akan kemana-mana. Dan si PaperPal juga nggak akan merekam tulisan atau metodologi, logik, data apapun yang ada eh, di dalam akunnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir. Bu Rifatul kembali, untuk judul abstrak, cover letter, dan sebagainya, misal sudah sesuai dengan yang dikeluarkan PaperPal terkait teks yang kita masukkan, apakah bisa langsung digunakan? Nah, kalau ini menarik, Bu Rifatul. Em,
berhubung judul, abstrak, dan lainnya itu yang dilakukan Paperpal itu kan sebenarnya nge-scan dari isi tulisan kita ya. Nah, sebenarnya hasilnya itu nggak terdeteksi AI dan plagiarisme apalagi ya Bu ya. Plagiarisme nggak akan terdetek kalau di bagian judul abstrak yang di-generate oleh Paperpal. Nah, tapi kalau terdeteksi AI, em, bisa ya, bisa enggak. Saya ada terima laporan sebenarnya ada yang masih terdeteksi oleh AI, tapi ada juga yang tidak terdeteksi oleh AI. Karena balik lagi, em, sebenarnya em, tools untuk pendeteksi AI itu masih nggak ada yang benar kalau saya bilang, Bu. Artinya masih ngaco semuanya. Nah, jadi apakah perlu kita parafrase manual lagi? Akan lebih baik kalau kita parafrase manual, Bu. Sebenarnya bukan parafrase manualnya yang paling penting, sebenarnya yang paling penting itu gimana membuat bahasanya itu lebih terdengar humanis, lebih terdengar manusia aja, Bu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi kalau terdetek plagiarisme, enggak terdetek plagiarisme, Bu. Karena itu kan dia ngambilnya dari tulisannya kita sebenarnya, bukan dari luar. Dari Bu Nunung, berapa biaya berlangganan Paperpal? Murah kok, Bu. Berlangganannya tahunan, Bu. Nanti kontak ke tim Klinik Jurnal ya, Bu. Dari Pak Rama Octavian. Jadi saya bingung, ini pilih Site AI atau Site AI plus ChatGPT atau Site AI plus Paperpal ya. Kalau saya boleh saran Pak Rama Octavian, gun- kalau saya pribadi, yang saya sarankan itu justru menggunakan ChatGPT plus Paperpal kalau saya bilang. ChatGPT untuk ide-idenya, Paperpal untuk menulisnya. Kalau Site.ai, sayangnya Site.ai itu dulunya itu neutral, benar-benar neutral. Sayangnya sekarang itu sudah diakuisisi di belakang layar oleh salah satu publisher besar. Artinya, di side AI itu akan bias ke salah satu publisher tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau saya boleh saran, Pak Rama, yang paling bagus itu adalah ChatGPT di Paperpal plus ChatGPT. Nah, bahkan jika ChatGPT-nya itu yang free, bukan yang berbayar. Kadang kan yang berbayar eh, sebenarnya kita bisa minta generate gambar atau bisa ngupload. Nah, kalau saran saya ChatGPT untuk kita gunakan untuk mencari ide, Pak. Nah, untuk mencari ide kita gunakan yang free juga udah bisa. Nah, untuk nulisnya baru gunakan Paperpal. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rama ya. Eh, Pak Eko, tergantung diskon berapa persen. Diskonnya gede, Pak. Nanti coba kontak ke tim clearing jurnal, Pak. Diskonnya gede. Selain pembatasan dari pengecekan Turnitin, apalagi minus dari Paperpal ya. Nah, minusnya itu, Bu. Ke Bu Agriani, kalau saya bilang minusnya itu ya karena Paperpal dia belajarnya hanya dari yang sudah publish, Bu. Artinya em, dia nggak belajar dari situasi terkini di internet. Nah, eh, jadi artinya misalnya seperti ini. Kalau kita tanya ke ChatGPT misalnya sesuatu bahkan yang paling update eh, misalnya seperti ini. Kita tanyakan ke ChatGPT kenapa eh, kenapa sinetron Walid itu disukai di Indonesia tapi nggak disukai di Malaysia misalnya. Nah, ChatGPT akan punya jawaban, punya pandangan terhadap itu. Atau kenapa Walid istrinya 4 misalnya. Eh, Bercanda ya, Bu ya. Eh, tapi ChatGPT punya updatean yang paling cepat untuk hal-hal seperti ini. Nah, sedangkan kalau Paperpal kan dia belajarnya hanya kalau sudah publish. Nah, kalau nggak ada artikel atau nggak ada manuskrip yang menceritakan tentang kenapa Walid istrinya 4, Paperpal akan kebingungan buat menjawabnya, Bu. Nah, itu kekurangannya menurut saya. Ya, kelebihannya sekaligus kekurangannya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Em, Kemudian Bu Aisyah, apakah translate atau parafrase dari PowerPoint terdeteksi e-based dan apakah menerima itu bukan sebagai plagiarisme? Eh, Balik lagi Bu, selama sumbernya itu, sumber kalimatnya itu kalau kita itu apa ya? hmm, Selama itu kita memang bukan copy paste dari tempat lain, artinya kan nggak ada plagiarisme di dalamnya ya, Bu ya. Nah, em, tapi kalau kita copy paste dari tempat lain, walaupun kita parafrase, parafrase hanya akan menurunkan persentase plagiarism check-nya. Nah, tapi menghilangkan benar-benar itu nggak bisa. Sulit banget untuk bisa benar-benar menghilangkannya, Bu. Nah, kalau selama itu memang kita nggak copy paste dari tempat lain, tentu itu kan bukan plagiarisme. Nah, kalau kita ngambilnya dari jurnal yang sudah publish, eh, seperti yang dilakukan oleh Paperpal, tentu kan itu hasilnya itu akan jauh lebih bagus sebenarnya, Bu. Nah, reviewer eh, akan lebih open kalau kita lakukan seperti itu, Bu. Nah, seperti itu. Pak Rama, biaya langganan bisa di-cover 2 orang saja yang topik penelitiannya sama dan nantinya berpulang untuk terus berkolaborasi. Bisa kita buat G-Form. Kalau itu silakan Pak, nanti bisa didiskusikan ke tim klinik jurnal ya, Pak Rama ya, untuk masalah biayanya. Eh, Kemudian Pak, ini fungsi art discovery hampir sama dengan fungsi site.ai ya untuk mencari literatur review. Apakah benar? Benar. Art discovery itu mirip banget Pak dengan site.ai atau mungkin juga dengan Scopus AI. Nah, yang membedakan itu hanya em, netralitasnya Pak. Artinya dia nggak bias kemanapun, dia neutral, benar-benar dari mana aja. Selama dia udah publish, dia akan jadikan referensi. Nah, kalau yang lainnya, setahu saya itu bias Pak. Kalau Scopus AI itu dia bias ke Elsevier. Kalau site.ai berhubung akuisisinya itu undisclosed, saya nggak boleh nyebut publishernya, tapi dia akan bias juga ke salah satu publisher tertentu. Mungkin Bapak Ibu mungkin yang menggunakan site.ai mungkin udah merasakan kenapa sih kebanyakan selalu mayoritas eh, hasil yang ditunjukin itu ke publisher tertentu. Nah, itu karena memang dia sudah di setting untuk bias. Kemudian Pak Rama juga apakah Editis punya jasa proofreading yang juga kerjasama dengan klinik jurnal? Sudah Pak, tadi saya sudah jawab ya Pak ya. Ada, jadi bisa hubungi ke klinik jurnal untuk jasa editing, proofreading, translation. Bisa hubungi ke tim klinik jurnal untuk menggunakan jasanya Editis. Silakan Pak. Nah sudah ada lagi yang mungkin mau bertanya langsung Bapak Ibu sekalian silahkan. Saya juga ada di dalam grup WhatsApp-nya, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya nanti mau berdiskusi lebih jauh, Bapak Ibu sekalian silakan mention aja saya di grup WhatsApp-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi dari saya, itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih udah hadir hari ini untuk webinarnya. Eh, saya minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah atau ada informasi yang kurang berkenan, Bapak Ibu sekalian. Em, tapi tetap semangat untuk menulis, tetap semangat untuk publikasi. Gunakan Paperpal untuk membantu proses proses publikasinya Bapak Ibu sekalian. Hubungi klinik jurnal juga untuk pendampingannya Bapak Ibu sekalian untuk membantu perjalanan publikasinya Bapak Ibu sekalian juga. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim klinik jurnal. Silakan Mbak Ranti. Terima kasih Bapak Juve atas materinya. Sangat memberikan insight baru ya dan mungkin bisa memberikan apa ya
POV baru bagaimana Bapak dan Ibu untuk bisa menulis jurnal dengan lebih efisien lagi ke depannya. Kemudian untuk tadi semua pertanyaan